Selamat malam, selamat bergabung di program Rosi. Malam ini jadi malam yang tidak biasa karena kita baru saja melalui hari-hari yang bisa dibilang menakutkan. Semua punya perasaan yang bercampur baur, marah tapi juga sedih, jengkel tapi juga pilu. Karenanya malam ini Rosi mengundang para perempuan. Saya mulai dari yang di hadapan saya, akademisi Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Asfinawati, co-founder WhatsApp Indonesia Abigail Limuria, lalu ada seniman dan aktivis Melanie Subono, Direktur Jaringan Gus Durian Alisa Wahid, anggota DPR fraksi PD Perjuangan Rieke Diah Pitaloka. Assalamualaikum. Dan waalaikumsalam. Dan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronika Tan. Selamat malam ibu-ibu. Selamat malam. Senang rasanya mendengar suara perempuan. Karena saya yakin suara perempuan mesti didengar. Saya mulai dulu dengan hari ini. Mengapa saya mengundang Mbak Rieke? Karena hari ini Anda menemui kawan-kawan yang menyerukan tuntutan bersama 17+8. Menurut Anda, sebenarnya yang tadi Anda katakan pada teman-teman influencer atau content creator yang membawa tuntutan bersama itu memang secara tulus bisa dilaksanakan atau hanya bahasa diplomasi saja? Ya, ada proses untuk bisa itu terlaksana dengan mekanisme yang sesuai peraturan perundang-undangan, itu bahasa formilnya. Tapi menurut saya ketika semua orang melihat itu sebagai urgensi nasional, maka keputusan politik itu bisa kok dipercepat ya. Entah itu keputusan lewat DPR atau lewat presiden, karena presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan misalnya seperti itu. Contoh undang-undang perampasan aset, ketika itu sulit di DPR sebetulnya bisa mengeluarkan perpu. Dan ketika DPR menolak pun perpu itu tetap bisa dijalankan begitu. Tapi semua ada mekanismenya menurut saya. Saya kalau secara pribadi terutama soal represivitas, karena saya dan Asfi adalah orang-orang yang di lapangan begitu, pada peristiwa 98 saya ikut dipukulin, saya mendampingi Yunhab ketika diotopsi di RSCM ya dengan luka peluru yang menembus dadanya begitu, dan itu kenangan yang tidak mungkin saya lupakan. Dan kemarin itu tentu saja bagi saya sendiri pukulan telak ya. Bagi saya nyawa seorang rakyat itu tidak bisa ditukar dengan apapun, apalagi karena peristiwa politik. Dan saya minta maaf dari lubuk hati yang paling dalam jika dianggap kurang memberikan tanggapan begitu, dan saya tidak akan membela diri. Namun demikian dari 17+8 itu saya kira ada hal-hal penting. Saya minta tambahan tadi malah ya, minta tambahan ke teman-teman yang datang, tambahkanlah untuk jaga pangan kita, tolak kenaikan harga kebutuhan pokok. Kita perempuan, saya politisi perempuan, dan menurut saya perspektif perempuan itu menjadi penting ya ketika persoalan seperti ini. Contoh kematian Afan, kebetulan saya Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia, di mana anggota dan jaringan saya termasuk mereka yang bekerja di jalur distribusi dan logistik. Kematian Afan itu bagi kami sangat memukul begitu ya, dan oleh karena itu saya tidak bisa membayangkan bagaimana seorang ibu yang kehilangan anak tidak cukup diberikan santunan, tidak cukup diberikan rumah bagi saya. Oleh karena itu saya meminta dukungan juga dari teman-teman semuanya untuk adanya suatu payung hukum yang penting bagi pengemudi ojol. Malaysia baru beberapa hari lalu mengesahkan gig workers bill. Dan saya meminta dukungan agar Presiden segera mengeluarkan peraturan Presiden tentang perlindungan pekerja platform Indonesia. Sisi lainnya saya tadi minta ditambahkan kepada teman-teman Abigail yang terima kasih sudah menyampaikan aspirasinya. Tapi di saat bersamaan saya juga menerima Asosiasi Petani Tebu Rakyat yang saya bawa ke balkon begitu. Sebetulnya itu bisa, kalian jangan di luar, masuk. Ya, kita bisa fasilitasi untuk masuk gitu. Ada persoalan penting saya tadi sampaikan, ini perlu diwaspadai. Kenapa ketika masuk bulan Agustus kok ada sesuatu bagi saya yang politisi seperti tidak sengaja tapi kok sistematis, yaitu terkait kelangkaan pangan dan harganya yang melonjak. Beras tidak ada begitu,
harganya naik termasuk beras subsidi, padahal stok beras di gudang Bulog itu luar biasa, 3,9 juta ton begitu. Dan ada beras sisa impor 2024 1 juta ton yang kalau tidak dikeluarkan itu disposal. Itu tidak akan busuk, berkutu dan seterusnya. Segera distribusikan begitu. Lalu kemudian minyak goreng, tiba-tiba minyak goreng subsidi harga eceran tertingginya sampai ada salah satu kabupaten Bintang 50.000 per liter. Belum tentu juga ada di lapangan. Kemudian persoalan gula tadi, petani tebu. Luar biasa, stok gula kita itu 3,9 juta ton sampai akhir 2025. Kenapa diputuskan impor yang itu gula raw sugar yang harusnya untuk konsumsi industri masuk ke gula konsumsi ke industri, masuk ke konsumsi. Ini adalah gejala-gejala yang menurut saya BBM juga silahkan dicek, ada kelangkaan BBM di berbagai tempat begitu. Tinggal dimainkan lagi persoalan nilai tukar rupiah. Lalu kemudian nauzubillah min dalik, ini yang saya minta tolong semuanya. Bahwa keadaan seperti Mbak Rosi bilang di jalan sudah mulai tenang. Tetapi apakah ini aman? Aman tidaknya sebuah negara bukan hanya tidak ada kerusuhan bagi saya, tetapi bagaimana keamanan itu terpenuhinya hak-hak dasar rakyat, sandang, pangan, papan, perumahan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM, dan infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik. Kalau itu aman, baru aman. Oke. Jadi tidak bisa sekali lagi dikecilkan definisi aman dengan tidak ada kerusuhan. Ya. Saya mau masuk ke Abigail dulu. Abigail sudah ditemui oleh perwakilan dari DPR. Seberapa kuat perasaan Anda untuk melihat ada komitmen yang tulus dan besar gitu bahwa 17+8 akan dilakukan? Ya, pertama-tama tentunya aku sama teman-teman aku sangat mengapresiasi bahwa sudah ditemui ya tadi. Jujur kami tidak expect akan ditemui, kami hanya expect untuk menyatakan pernyataan, habis itu memasukkan suratnya, tapi ternyata ditemui. Tapi jujur apa yang aku harapin itu seharusnya anggota DPR menemui masyarakat itu 5 hari yang lalu. Seharusnya nggak hari ini gitu. Seharusnya nggak sampai udah separah ini. Itu yang teman-teman aku rasain. Dan tadi kan beritanya baru keluar dan aku baca-baca sedikit komen-komennya, banyak yang bilang kenapa giliran orang-orang yang punya platform datang baru ditemuin? Kenapa giliran mahasiswa, masyarakat sipil, atau siapapun itu yang udah demo berhari-hari tidak ada yang ditemui gitu? Atau bahkan sebelum bereskalasi sampai sebesar itu gitu, yang masih dalam taraf normal gitu. Dan bahkan tidak harus sampai demo gitu. Kenapa harus nunggu demo? Kenapa nggak berbenah dari dulu gitu? Maksudnya kan ini masalah menumpuk yang kita rasain ya dari saya pribadi, dari teman-teman pribadi. Kayak setiap hari buka medsos gitu yang ngelihat berita tuh rasanya pasti kayak gak pernah seneng kalau ngelihat politik. Selalu ada aja yang bikin kesel, selalu ada aja sampai to a point dimana kita tuh udah gak berharap apa-apa. Kita cuman udah jangan ganggu kita. Tapi itu pun tuh kayaknya nggak bisa gitu. Kita nemu hobi baru mau dipajakin, habis itu ekonomi lagi lesu, kita di gaslight bilang ekonomi baik-baik saja. Bisnis lagi struggling malah dikejar-kejar pajak karena targetnya semakin tinggi. Lalu habis itu kita bayar pajak, kita ngelihat duitnya dikorupsi. Itu kan sangat-sangat mempengaruhi gimana kita hidup sehari-hari gitu. Yang sampai kita ngerasa kita harus survive sendiri nih, dan bahkan nggak survive sendiri aja, survive melampaui apa yang dilakukan para pemerintah ini gitu. Dan jadi itu sih yang saya dan beberapa teman-teman saya rasakan soal maaf. Jadi satu, apresiasi ditemui, tapi seharusnya lebih awal, supaya jangan terlalu lama menunggu. Sekarang udah kacau sekali kan, udah ada korban. Korbannya bahkan info paling baru udah 11 meninggal? 11 meninggal. Ya. Dan ratusan yang luka, lalu ada yang ditangkap. Saat ini kemarin 10, ada informasi bertambah 1 lagi. Dan 20 hilang kalau saya tidak salah. 22. Ya, dan masih ada 20 orang yang hilang. Iya, sangat disayangkan menurut aku, seharusnya nggak sampai tahap ini. Oke. Gitu. Saya akan kembali lagi ke Abigail.
Hari ini, hari Kamis 4 September, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus sebuah lembaga yang disingkat Bapisus, Pak Aris Marsudianto mengatakan bersama Kepala BIN dipanggil oleh Presiden dan ketika ditanyai oleh awak media mengatakan kondisi bagus, semua teratasi dengan baik. Kita semua pasti sering dapat WA dari banyak kenalan kita untuk menanyakan Jakarta baik nggak, Indonesia aman nggak? Dan hari ini dijawab bahwa kondisi bagus, semua terasasi dengan baik, kita ini semua hanya tinggal diskusi dan kita hanya tinggal lepas landas. Mbak Alisa Wahid, apakah ini menjawab semua pertanyaan tentang Indonesia sudah baik dan aman? Itu sebetulnya menunjukkan realita internal ya. Realita internal para pejabat itu belum tentu realita yang sama dengan yang dihadapi oleh rakyat Indonesia. Dan ketika ditanya apakah sudah baik-baik saja, kalau ukurannya lalu lintas tadi mulai dari tadi malam sudah macet, apakah itu yang dimaksud dengan baik-baik saja? Apakah yang dimaksud dengan baik-baik saja itu tidak ada kerumunan atau tidak ada aksi-aksi yang lari ke sana, yang pergi ke sana kemari berkerumun di mana-mana sehingga menimbulkan kepanikan? Apakah itu? Sementara kita masih melihat bahwa sebetulnya kondisi baik-baik saja itu kalau yang seperti itu masih api dalam sekam. Dan itu yang terjadi beberapa hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu kemarahan masyarakat sudah sedemikian besar itu tidak tertangkap, dianggap masih baik-baik saja. Persoalan baik-baik saja bukan persoalan hanya karena ada korban jiwa yang meninggal secara brutal. Lalu orang marah, itu marahnya bukan hanya karena satu kali kejadian itu. Kejadian itu masih banyak rekamannya di masa-masa yang sebelumnya. Ketika kebrutalan aparat terhadap rakyat yang sedang menyuarakan aspirasi mereka, itu direkam oleh masyarakat itu sendiri. Itu kan berkali-kali ada di seluruh sudut Indonesia. Bahkan masyarakat adat misalnya yang harus melawan aparat penegak hukum ketika mereka berusaha untuk mempertahankan tanahnya. Itu kan terjadi jauh dari mana-mana, tapi kita punya rekamannya. Ada dalam memori kolektif publik. Ada dalam memori kolektif publik. Publik sadar bahwa rakyat makin lama makin terjepit. Rakyat makin jauh dari kemaslahatan atau kesejahteraan atau kebaikan bersama yang katanya dijanjikan untuk kita. Jadi kalau itu belum terwujud ya belum baik-baik saja sebetulnya, tapi api dalam sekam. Api dalam sekam, sebuah kalimat yang sungguh menyimpan sesuatu yang seharusnya bisa diantisipasi oleh pemerintah. Karena itu sebuah strong statement Mbak Alisa. Situasi ini adalah api dalam sekam. Mbak Asvina? Iya, saya mau melanjutkan tadi Mbak Alisa, api dalam sekam itu sebetulnya adalah soal demokrasi Indonesia. Ya. Dan saya mau mengartikan demokrasi itu bukan demokrasi politik saja, tapi demokrasi ekonomi. Yes. Dan kalau kita lihat demokrasi ekonomi, pasal 33 sudah mengatakan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya bukan dimiliki negara, tapi dikuasai negara untuk kepentingan sebesar-besarnya rakyat, kemakmuran rakyat. Pertanyaannya sekarang, apakah rakyat Indonesia tahu siapakah pemilik hak guna usaha, hak HGU, tanah di Indonesia? Tidak dikasih tahu, tidak boleh diakses masyarakat. Kemudian, apakah kita bisa menentukan tarif dasar listrik? Karena katanya itu adalah hajat hidup orang banyak. Tidak. Apakah PDAM, perusahaan daerah air minum, bisa diminum? Bukankah mereka bisa diganti perusahaan daerah air tidak diminum? Jadi kita nggak pernah bisa meminum air PDAM, gitu kan? Selalu ada tuh kalau di tempat-tempat publik untuk yang banyak orang asing, air ini dalam keran, air kerannya tidak bisa diminum karena di negara-negara yang lebih beradab air keran bisa diminum sehingga rakyat tidak perlu mengeluarkan air. Ada sebuah riset yang menunjukkan keluarga dan orang miskin mengeluarkan air lebih banyak daripada orang kaya. Tentu saja karena kalau mereka hidup di jalan, mereka harus, kalau kita naik bis malam saja kita akan berhenti bayar 1.000, 2.000, kalau mandi 5.000. Kalau setiap hari kita di jalan, berapa yang kita keluarkan? Sedangkan kalau perusahaan, kalau rumah besar, dia bisa menghemat air dengan segala macam
sistemnya. Nah itu baru demokrasi ekonomi yang kalau saya lanjutkan nanti sampai acara ini belum selesai-selesai juga begitu kan daftarnya. Tapi juga ada demokrasi politik. Demokrasi politik ini adalah demokrasi hukum, yaitu apakah rakyat itu bisa bebas bersuara sekeras apapun. Karena sesungguhnya pemerintahan oleh rakyat bukan hanya rakyat digiring untuk memilih 2 atau 3 yang sudah ditentukan oleh partai politik atau para elit partai politik bahkan. Tapi apakah kita bisa betul-betul menentukan siapa yang mau kita pilih. Tapi lebih dari itu kita juga bisa bebas berbicara. Apakah kita bebas mengkritik, apakah kita bebas terlibat di dalam pengurusan negara ini. Apakah rakyat, orang tua bisa menentukan berapa sih saya bisa membayar uang kuliah anak saya. Ada kasus ya, saya ketemu sama rekan-rekannya dan mereka masih terharu sekali cerita itu. Ada seorang mahasiswi di daerah Jawa yang bunuh diri karena tidak mampu lagi membayar UKT. Dan mahasiswi ini dia sudah bekerja mati-matian sampai dia nggak kuat lagi dan dia masih nggak bisa bayar uang kuliah, dia bunuh diri. Dan teman-temannya masih pahit sekali ketika berapa tahun lalu menceritakan kepada saya. Mereka maju ke judicial review, mengajukan ke pengadilan untuk mengajukan uang kuliah yang digratiskan. Apa yang terjadi? Kalah. Itu adalah realitas yang dihadapi oleh publik yang bisa menimbulkan kemarahan. Dan itu memotret api dalam sekam selama ini. Betul, apalagi kemudian mereka melihat orang yang sudah kaya begitu mudahnya mendapatkan subsidi. Kalau kita lihat banyak liputan media, subsidi untuk perusahaan kelapa sawit, kemudian penghilangan royalti untuk perusahaan tambang di Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang ditolak oleh banyak sekali masyarakat, itu ada di sana. Jadi orang yang kaya akan lebih mudah, lebih kaya karena mereka bagian dari yang membuat undang-undang, sedangkan rakyat, mahasiswi, pemuda, itu ketika ngomong nggak didengar malah dipukul, mati atau luka-luka. Saya mau ke Ibu Veronika Tan. Saya tahu bahwa hari Sabtu meng-WA saya dan mengajak para perempuan untuk Zoom bersama, ikut memikirkan ini apa yang bisa kita lakukan perempuan. Tapi untuk Ibu Veronika Tan yang juga berada di pemerintahan, anyway saya mengucapkan terima kasih, sungguh mengapresiasi wakil dari pemerintahan mau ada hadir di sini. Apa concern atau yang paling Anda khawatirkan melihat beberapa hari terakhir ini? Ya tentu pertama-tama dari sisi pribadi saya juga mewakili pemerintah, kita turut menyampaikan duka cita ya. Kebetulan ada juga anak yang menjadi korban sebenarnya. Dan kalau di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kita memastikan suara perempuan, suara anak itu didengar. Karena itu secara Undang-Undang Dasar kita tahu pasal 28 juga hak setiap orang berpendapat itu dikasih kebebasan gitu loh. Bebas itu berpendapat dan apapun itu. Tapi bagaimana membuat ruang aman, ruang berdialog yang aman tanpa kekerasan. Inilah yang harus. Makanya kemarin ketika terjadi beberapa hari yang tidak diinginkan, yang tadi seperti disebutkan, harusnya jangan sampai terjadi seperti itu. Tapi kalau sudah terjadi, apa sih solusi yang harus kita lakukan? Akhirnya kita harus membuat sebuah kelompok, ayo perempuan jaga Indonesia, bahwa kita ini bagaimanapun kita adalah satu bangsa. Kita perlu persatuan walaupun kita tahu ada permasalahan dialog, komunikasi. Bagaimana kita memberikan ruang dialog yang aman, bagaimana kita melindungi anak-anak kita. Banyak sekali anak-anak ikutan demo sebenarnya. Sampai hari ini aja udah terhitung mungkin 200-an. Kalau dari daerah-daerah yang belum terhitung dari NTT segala macam itu banyak sekali. Ada yang tahu, ada yang nggak mengerti, pokoknya ikutan aja. Jadi bagaimana pendampingan, bagaimana kita memberi edukasi, bagaimana kita memberikan ruang aman itu. Yang penting demonstrasi boleh, demokrasi itu hak semua orang. Tapi jangan pakai kekerasan. Bagaimana kita menjadikan, karena bagaimanapun hati nurani perempuan, ini yang kita panggil sebagai sebuah hati nurani mewakili gitu loh. Bagaimana membuat ini menjadi, kita tahu ini tidak baik-baik. Tapi bagaimana membangun ruang komunikasi, mengembalikan komunikasi yang hilang ini sehingga apresiasi-apresiasi, apalagi ada 17.8 ini bisa diwadahi dengan sebaiknya. Bu Vero sendiri bisa memahami apa yang menjadi kemarahan publik? Iya, kalau
kalau dari program-program Pak Presiden sebenarnya selama hampir setahun ini kami dari Kementerian Perempuan itu mencoba menggali dari grassroots. Jadi kita mencoba mengolah apa sih bottleneck yang terjadi. Misalnya seperti perempuan, kita tahu perempuan itu sebenarnya bergerak. Tanpa diminta, tanpa mereka udah berdaya sendiri. Tapi ketika datang seperti saya ke NTT kemarin, saya melihat perempuan itu adalah petani, perempuan itu adalah nelayan, ada mama-mama bambu di situ. Dan perempuan bekerja pembibitan, penanaman. Ada driver ojol jangan lupa. Ada driver perempuan juga ojol. Nah kebetulan memang kita melihat perempuan-perempuan itu kadang-kadang mereka tidak tahu bahwa mereka itu adalah pengusaha. Mereka juga bisa berkarir, mereka bisa ini. Tapi accessibility ini yang kita pingin adanya gender equality, pengarusutamaan gender masuk ke dalam semua kementerian dan lembaga. Memasukkan isu perempuan dan anak di dalam sebagai bagian dari yang tidak tertinggal gitu loh. Karena kita pingin accessibility perempuan itu sama. Memberikan akses itu. Nah ini yang kita lihat dari program-program bagaimana kita turun ke dasar, bottlenecknya di mana, pemerintah daerahnya seperti apa yang menjadi bottleneck. Kok perempuan itu pengusaha, perempuan itu petani, tapi kok secara data kok enggak gitu loh. Nah di situ kita mencari lubang-lubang bottlenecknya untuk kita carikan solusi. Oke, mengapa rakyat marah?